Acara ini didukung oleh Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Pemirsa, bulan Oktober merupakan bulan kesadaran kanker payudara dan pada hari ini di Bincang Sehati kita akan membahas nih bagaimana perjalanan pasien kanker payudara dan juga peran pendamping pasien atau patient navigator yang merupakan salah satu aspek penting dalam penyembuhan pasien kanker payudara seperti itu. Lalu pertanyaannya, apa itu peran pendamping pasien atau patient navigator dan juga bagaimana kemudian peran pendamping ini dalam kesembuhan pasien jika dilihat dari kacamata pasien dan juga dokter onkologi. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali peran patient navigator. Nah, untuk membahasnya telah bersama kami di sambungan Zoom yang pertama dengan Ketua Umum Indonesian Cancer Information and Support Center Association, Ibu Ariyanti Baramuli Putri SHMH, dan nanti akan hadir di studio Profesor Dr. Aru Wisaksono Sudoyo, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, dan juga penyintas kanker payudara Ibu Poppy Purnomo yang sekarang juga berperan sebagai patient navigator. Kita ke Ibu Ariyanti Baramuli terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Ariyanti, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik ya Bu ya. Oke Bu, hari ini kita akan membahas tentang kenali peran patient navigator gitu. Nah, kalau berbicara tentang peran patient navigator, Ibu Ariyanti sebagai penyintas kanker payudara dan juga sekaligus memimpin organisasi yang peduli dengan kanker payudara gitu. Bisa dijelaskan nggak tentang peran pendamping itu seperti apa gitu? Jadi sebenarnya kalau sebagai penyintas kanker itu saya maupun teman-teman lainnya memiliki beban. Bebannya bukan saja tentang penyakitnya secara fisik, tetapi juga secara psikologis, juga secara ekonomi, khususnya untuk pasien kanker yang tinggalnya jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Juga ada beban sosial dan budaya, dan begitu banyak informasi yang pasien terima yang belum tentu semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Disinilah letak diperlukannya informasi, khususnya peran untuk pendampingan. Oke, itu kalau dilihat dari kacamata perannya sendiri. Tapi kalau lebih spesifik ke patient navigatornya itu sendiri, definisinya apa sih Bu Ariyanti? Jadi navigator itu navigasi ya. Jadi di sini patient navigator itu adalah seseorang, bisa siapa saja, tetapi yang terlatih untuk membantu memandu pasien pada saat pasien melakukan perjalanan menghadapi pengobatannya bahkan sejak screeningnya. Jadi disinilah letak peran daripada patient navigator. Jadi tujuan utamanya adalah sebenarnya secara ideal mengeliminasi semua hambatan rintangan yang dihadapi oleh pasien. Seperti kita ketahui di Indonesia ini mayoritas pasien yang datang berobat ke rumah sakit itu sudah stadium lanjut, Pak. Begitu. Oke, berarti memang mostly kalau kita lihat kasus dari pasien kanker, terutama mungkin kanker payudara gitu ya, ketika sudah masuk stadium lanjut di mana drop dua-duanya gitu ya, fisik iya, psikologis juga iya gitu, makanya harus ada peran patient navigator di sana gitu ya Bu Ariyanti ya. Jadi secara spesifik itu peran pendamping itu juga mereka ini memberikan motivasi, memberikan dukungan psikososial, juga memberikan navigasi, memberikan arah agar pasien itu melakukan diagnosa yang benar. Lalu setelah ada diagnosa supaya pasien itu berobat dengan pengobatan medis. Kemudian setelah pengobatan selesai juga harus follow up. Jadi peran patient navigator ini sangat luas sekali. Bahkan juga membuatkan appointment untuk pasien itu bertemu dokter, dan bila mana diminta juga bisa mendampingi pasien dan keluarga bertemu dokter, berkomunikasi untuk mendapatkan informasi yang tepat guna pasien tersebut menentukan pilihan terapinya sesuai penata laksanaan kanker tentunya. Bahkan di luar negeri itu ada patient navigator yang memberikan bantuan keuangan, bantuan macam-macam. Bahkan patient navigator itu bisa bekerja sama dengan perusahaan asuransi, juga dengan penyedia kerja dan case manager di rumah sakit.
Jadi sangat luas sekali. Tapi kalau di CISC sendiri baru terbatas karena ini Patient Navigator ini masih baru Pak untuk di CISC. Jadi kami hanya memberikan dukungan psikososial dan juga informasi kepada pasien dan keluarganya. Oke, ini berarti kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Ibu Arianti, berarti harus ada komunikasi yang intens gitu ya antara si pasien dengan patient navigator dan juga harus physically hadir gitu ya Bu Arianti ya? Iya, tapi sekarang dengan pandemi ini sangat sulit ya, tapi ya kita akan berupaya yang melalui jalur-jalur digital. Oke, berarti tidak ada kendala yang berarti kah selama pandemi ini ketika mungkin kehadirannya tidak harus secara fisik seperti itu? Wah, sangat berat ya. Contoh kasus saya terakhir ya, saya mendampingi pasien itu sejak mengetahui ada perubahan di payudaranya itu saya mendapat dihubungi pasien tersebut bulan Maret dan dengan navigasi dengan arahan kami akhirnya pasien itu baru bisa berobat itu bulan Juni dan dioperasi baru Juli kemarin. Jadi makan waktu berapa bulan itu untuk bisa meyakinkan pasien dan keluarganya untuk datang berobat ke rumah sakit. Ini hanya contoh satu kasus saja ya. Apalagi kalau yang dari daerah sangat berat sekali, belum lagi kan ada biaya ekonominya untuk mereka transportasi dan biaya hidup. Oke, ini memang harus ada kendala, ada sedikit gitu ya obstacle ketika harus menghadapi pandemi tidak hanya untuk pasien kanker payudara tapi secara umum gitu ya. Dan juga patient navigator karena mungkin ada physical distancing di sana gitu ya Bu Arianti ya. Tapi kalau akhirnya kita berbicara tentang seberapa besar sebenarnya peranan atau fungsi dari patient navigator untuk penyembuhan si pasien kanker payudara, bagaimana Ibu Arianti melihat hal tersebut? Ya sangat penting ya karena patient navigator ini kan terlatih, jadi mempunyai cukup pengetahuan secara awam bagaimana mendampingi pasien. Di CISC sendiri kami kebetulan waktu itu mendapatkan pelatihan atau program leadership development ke Filipina dari UICC. Dan kami melihat sendiri bahwa patient navigation di sebuah rumah sakit umum daerah mereka itu sangat bermanfaat sekali karena didukung oleh pemerintah, rumah sakit bekerjasama dengan rumah sakitnya juga pihak swasta dan para pasien sehingga patient navigation ini sangat bagus sehingga waktu kami sampai di Indonesia kami implementasikan dan didukung oleh beberapa dokter onkologi untuk mengadakan pelatihan juga didukung oleh berbagai pihak termasuk Asadara. Oke, berarti dengan hal tersebut apakah kemudian patient navigator di Indonesia khususnya untuk pasien kanker payudara ini saat ini trennya sudah oke gitu? Apakah kemudian memenuhi meet the need gitu? Udah pas dengan kebutuhannya? Ya, untuk saat ini kami masih dukungan psikososial dan juga informasi, tetapi ke depan kami akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kami berharap semua organisasi pasien, pemerintah, BPJS dan semua stakeholder membantu bersama-sama untuk mengadakan patient navigation karena ini sangat membantu semua pihak. Oke, kalau berbicara meet the need gitu ya, bukan hanya kebutuhan dari pasien yang membutuhkan si patient navigator itu sendiri, tapi kan tadi Bu Arianti juga sempat menyatakan ada training khusus gitu. Berarti harus ada satu latihan khusus untuk membekali mereka dengan skill tertentu untuk kemudian menjadi patient navigator yang qualified. Ya, betul. Kami baru saja mengadakan pelatihannya. Dan saat ini masih sedang berlangsung di beberapa kota di cabang CISC. Tetapi untuk di sini ada hadir Ibu Poppy juga sebagai salah satu di angkatan pertama yang mendapatkan pelatihan patient navigator, khususnya untuk pelatihan dari psikolog dan dari dokter onkologinya. Oke, mungkin yang terakhir nih Bu Arianti, apa yang disampaikan untuk teman-teman para patient navigator untuk bisa kemudian ke depannya bisa lebih membantu para pasien kanker payudara? Ya, saya sangat berterima kasih sekali bila mana bergabung menjadi patient navigator karena kita bukan saja membantu seorang pasien tapi kita membantu keluarganya, bahkan masyarakat, bahkan pemerintah karena dengan melakukan kanker secara medis kita sangat membantu untuk menyehatkan masyarakat dan menurunkan angka kematian dan kesakitan dari akibat kanker.
Baik, terima kasih Ibu Ariyanti Baramuli Putri SHMH selaku Ketua Umum Indonesian Cancer Information and Support Center Association sudah bergabung bersama kami di Bincang Sehati pada pagi hari ini. Semoga kita doakan makin banyak orang yang akan menjadi patient navigator untuk membantu penyembuhan dari pasien kanker payudara seperti itu ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, sehat-sehat terus Bu Ariyanti. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas bagaimana peran pendamping pasien atau patient navigator kalau dilihat dari sudut pandang penyintas dan komunitasnya. Dan kami akan membahasnya saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali peran patient navigator. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbincang dengan Ibu Ariyanti Baramuli Putri SHMH melalui sambungan Zoom dan sekarang telah hadir di studio Profesor Dr. Aru Wisaksono Sudoyo, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, dan juga Ibu Poppy Purnomo, seorang penyintas kanker yang sekarang juga berperan sebagai patient navigator. Namun sebelum kita berbincang dengan dua narasumber kita hari ini yang ada di studio, kita saksikan dulu tayangan berikut. Patient navigator adalah orang yang membantu pasien sehingga mereka dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, dan juga dapat help patient to set up appointment for doctors, visit, medical test, get financial, legal, and social. Baik sekali peran dari seorang pendamping pasien ini harus punya kemauan belajar yang tinggi ya. Disinilah sebenarnya posisi pendamping pasien ini untuk memahami perannya terkait dengan masalah psikologis yang kemungkinan dialami oleh pasien. Patient Navigation ini adalah salah satu program baru dari CISC. Tetapi khusus untuk Patient Navigation yang perdana ini, kita khususkan untuk pasien kanker payudara. Baik, kita langsung sapa narasumber kita hari ini yang hari ini sudah hadir di studio Bincang Sehati. Ada Ibu Poppy dan juga Prof. Aru. Selamat pagi Bu Poppy, Prof. Aru, apa kabar? Selamat pagi, baik. Baik ya, selamat datang di Bincang Sehati. Nah ini kan bulan Oktober, kan bulan kesadaran kanker payudara nih Bu Poppy dan juga Prof. Aru. Nah hari ini kita akan membahas tentang kenali peran patient navigator yang katanya menjadi salah satu aspek penting gitu ya dalam penyembuhan pasien kanker, terutama pasien kanker payudara gitu. Tapi kalau kita ke Ibu Poppy terlebih dahulu ya Prof ya, sebenarnya sudah berapa lama menjalani sebagai pasien kanker payudara dan bagaimana proses perawatannya selama ini sih Bu Poppy? Baik, saya terdiagnosa kanker itu sejak tahun 2018, kira-kira 2 tahun yang lalu. Okay. Ya, pada saat itu tentunya reaksi saya panik, betul. Galau. Siapa yang tidak panik, siapa yang tidak takut gitu ya, Bu ya. Dan ada perasaan denial, menolak gitu. Why me? Kenapa saya gitu? Tapi untunglah berkat dukungan keluarga, support dari orang-orang yang tercinta, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti standar operation medis seperti sesuai anjuran dokter onkologi saya, yaitu mastektomi, yang kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi 6 kali, dan kemudian karena sesuai dengan hasil IHK jenis kanker saya, jadi saya melanjutkan oral hormon terapi selama 5 tahun. Oke. Prosesnya memang agak panjang gitu ya Bu ya. Betul. Oke, tapi sebenarnya kalau berbicara tentang kanker kan menjadi salah satu momok semua orang gitu. Apalagi kalau berbicara kanker payudara memang menjadi salah satu penyebab utama kematian terutama wanita yang sangat luar biasa di dunia seperti itu. Berarti kan menjadi momok dan ketakutan tersendiri gitu. Nah, akhirnya ketika awalnya didiagnosis gitu menjadi mengidap kanker payudara, kan reaksinya tadi memang panik, takut seperti itu ya. Lalu betul. Biasanya kalau orang panik kan agak susah untuk mencari informasi untuk tentang perawatan atau pengobatan. Nah waktu itu bisa diceritakan nggak Bu Poppy bagaimana ketika didiagnosis terus kemudian nyari-nyari kayaknya perawatan atau pengobatan yang tepat seperti apa sih gitu? Justru saya tidak mau mencari informasi. Karena tadi mungkin denial tadi ya. Iya, jadi
Karena apa? Karena saya mendengar banyak paradigma yang salah yang saya temukan di masyarakat atau di lingkungan teman-teman saya bahwa kanker adalah akhir dari segalanya. Jadi daripada saya dapat informasi yang nggak jelas, membuat saya rancu dan semangat saya anjlok. Jadi seperti itu. Jadi saya hanya patuh pada dokter onkologi saya yang saya yakini sangat handal. Oke, dokter onkologi yang memang dipercaya gitu ya. Nah, kebetulan hari ini di Bincang Sate juga sudah hadir nih dokter onkologi kita yang ganteng sekali ini. Wah, ada Prof. Aru. Prof, kalau kita berbicara tentang peran pendamping pasien ini, Prof, atau patient navigator, seberapa besar sebenarnya peran dari patient navigator ini sendiri? Terima kasih. Mungkin kalau tidak sama besar, lebih besar dari peran dari kami dokter sendiri. Ya. Karena sesudah diagnosis, sesudah ada pengobatan, kemudian pasien itu akan menjalani suatu perjalanan. Ya, kami sebut suatu journey. Dan perjalanan itu adalah perjalanan panjang yang bisa dijalani sendiri atau tidak. Nah, perjalanan itu pada umumnya bergantung setiap orang masing-masing. Tapi memang amat sangat perlu bahwa ada yang mendampingi, dan itu tidak bisa, gap itu tidak bisa diisi oleh kami yang namanya nakes atau tenaga kesehatan. Kami hanya membawa suatu saran-saran dan sebagainya, tapi perjalanan itu, journey itu harus dijalani oleh si pasien sendiri, dan dalam hal ini penting sekali bahwa ada yang mendampingi. Seperti seorang guide, seperti seorang pemandu sebetulnya. Dan itu saling menguatkan dan tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang sekunder. Justru sesudah selesai pengobatan itu menjadi hal yang primer. Karena pada akhirnya kualitas hidup, kualitas untuk mengarungi kehidupan ini amat sangat penting untuk diperhatikan. Oke. Berarti apakah kemudian physically and mentally juga si peran pendamping ini akan berimpact ke si pasien ini sendiri, Prof? Ya, amat sangat berdampak. Dan ini ya tugas kami dari Yayasan Kanker Indonesia memang mempunyai visi untuk mengedukasi masyarakat justru dalam hal seperti ini. Karena kadang-kadang perjalanan itu cukup berat karena justru di sekitar pejalan itu banyak justru gangguan-gangguan berupa saran-saran yang tidak benar, mitos-mitos yang menghadang, dan juga adanya anggapan-anggapan yang seringkali membuat bingung. Dan disinilah pentingnya seorang pendamping yang sudah pernah mengalami juga gitu. Jadi dalam kata-kata bahasa Inggris, I have been there. I've been there. Ya, kalau dokter hanya teori, tapi navigator itu adalah orang yang pernah dan sedang mengalami. Dan perjalanan bersama itu, apakah itu perjalanan sebagai seorang pasien atau perjalanan mendaki gunung, sama. Bahwa dua orang yang bersama-sama itu saling mendukung. Gitu, kira-kira itu yang saya anggap sebagai amat sangat penting. Oke. Tapi sebenarnya berarti kan ada statement mungkin I feel what you feel gitu ya, Prof ya, karena sama-sama sudah pernah merasakan gitu kan patient navigator ini sendiri. Tapi biasanya Prof yang sering ditemui ketika kita berbicara pasien kanker payudara, apa sih yang menjadi kekhawatiran atau kepanikan terbesar dari mereka terkait semangatnya untuk bisa melanjutkan hidup, harapannya atau seperti apa? Atau kemudian fokus pada pengobatan gitu? Jujur saja, pada seorang pasien yang pertama datang ke saya lalu diagnosis, perasaan yang selalu menghantui adalah takut mati. Oke. Ya. Betul Bu Popi? Dan ini yang kemudian pelan-pelan itu dihilangkan ketakutan itu, karena saya selalu mengatakan pada pasien, yang mengeluarkan SK bukan kita. Tapi upaya kita itulah yang membuat kita menjalankan pengobatan itu. Nah, sambil menjalankan pengobatan, sesudah selesai pengobatan, kontrol pada kami 6 bulan sekali,
Tapi perjalanan sehari-harinya itu amat sangat penting bahwa ada pendamping, sama juga tadi seperti dua pendaki gunung yang saling membantu untuk bisa mencapai ke puncak. Karena dua-duanya mempunyai pengalaman yang sama. Satu mungkin lebih senior dalam pengalaman, tapi pada akhirnya itu bersama-sama. Oke, dua orang pendaki yang saling membantu satu sama lain untuk mencapai puncak gitu ya Prof ya. Yang satu membantu sudah pengalaman untuk yang masih junior. Nanti yang junior sudah punya pengalaman, bantu yang lain lagi untuk mendaki. Nah, kita akan coba tanyakan ke Bu Popi ini, yang awalnya dibantu mendaki, kemudian sekarang akhirnya membantu mendaki juga ya Bu Popi ya. Bisa diceritakan nggak gimana sih waktu pertama kali mendapatkan seorang passion navigator seperti itu dan sekarang menjadi seorang passion navigator gitu kan? Bedanya seperti apa dan perannya yang paling penting dan yang paling apa ya, dominan itu seperti apa sih gitu? Jadi maksud saya begini ya, saya pernah menyintas cancer, kemudian saya menjadi pasien navigator. Mungkin itu akan lebih mudah diterima ya oleh pasien karena saya sudah I've been there tadi. I've been there. Betul ya, sehingga mungkin lebih mudah saya memberikan informasi-informasi dan arahan-arahan gitu. Seperti itu kayaknya deh. Oke. Tapi kemudian sangat penting berarti dong peranan dari passion navigator untuk membangun. Sangat penting. Menilik pengalaman saya pribadi pada saat saya terdiagnosa dan saya betul-betul nol besar tentang kanker payudara. Padahal pada saat itu saya sangat membutuhkan dukungan moral dan informasi dan arahan yang tepat dan positif ya. Jadi saya merasakan sangat perlu keberadaan passion navigator. Justru peran passion navigator itu diawali dengan pada saat pasien terdiagnosa dan lagi kacau galau gitu. Begitu yang saya rasakan. Oke. Berarti bisa menghilangkan kegalauan gitu, kepanikan, ketakutan dari pasien yang mungkin awal-awal terdiagnosis kanker gitu ya. Iya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol dengan Prof. Aru dan juga Bu Popi. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali peran passion navigator, masih bersama dengan Prof. Aru dan juga Ibu Popi. Kita ke Prof. Aru terlebih dahulu. Prof, bisa diceritakan nggak sih gimana peran atau teamwork antara dokter gitu ya, kemudian passion navigator dan juga si pasien ini sendiri untuk kemudian membangun ya semangat, harapan dan kesembuhan pastinya? Ya, ini teamwork ini penting sekali. Sayangnya belum banyak hal seperti ini. Kalau kita bicara Indonesia yang luas ya, tapi sudah mulai banyak. Beberapa pasien sudah datang ke saya, sudah didampingi oleh seorang penyintas juga yang sudah lebih dahulu sembuh. Dan itu amat sangat penting, jadi komunikasinya tuh bisa benar-benar dengan orang-orang yang memang satu sudah pernah mengalami lebih dulu dan satu yang sedang menjalani. Jadi memang tidak bisa enggak teamwork atau kerjasama ini amat sangat penting. Namun sekali lagi caranya macam-macam. Kalau saya jadinya sibuk pakai WA. Saya mau dengan WA saya berhubungan. Dan itu di zaman yang sekarang ini kita sudah menjadi suatu sarana komunikasi yang bisa menyatukan beberapa orang kan. Betul. Itu yang saya sarankan untuk dipakai. Teknologi yang dulu tidak ada, sekarang itu kita harus bisa pakai. Oke, berarti si pasien navigator maupun dokter maupun pasien juga harus update ke teknologi untuk kemudian cara berkomunikasi, apalagi di masa pandemi gitu ya Prof ya? Tapi sekarang itu sudah sehari-hari itu kita. Sudah sehari-hari ya? Iya dong, sudah 4.0 gitu ya? Ada yang memulai timnya itu. Nah, itu dia. Oke. Ini yang saya himbau pada semua dokter-dokter juga, karena belum semua menganggap bahwa hal ini amat penting gitu. Oke, kalau berbicara tentang teamwork, peran yang sangat penting gitu ya, tidak hanya dokter onkologi mungkin dan juga pasiennya, tapi juga passion navigator. Lalu selama ini yang
bisa dikatakan deserve untuk menjadi seorang passion navigator yang pas itu sebenarnya yang backgroundnya memang dulu tadi Prof sebut I've been there, yang memang pasien dulu, atau sebenarnya non pasien pun ada gitu, atau seperti apa? Kalau non pasien pun itu nanti lebih bersifat sebagai konsultan. Ya, kadang-kadang memerlukan pembicaraan dengan seorang psikolog, kadang-kadang dengan seorang sosiolog, kadang-kadang juga berhubungan dengan hal-hal yang memperkuat kehidupan sehari-harinya. Tapi yang namanya navigator ya seorang nahoda, seorang jurumudi, seorang pemandu adalah yang sudah pernah ke destination itu, kemudian baru mengajak orang untuk sampai ke sana dengan aman. Tidak bisa hanya dengan teori saja. Saya kalah dalam hal itu. Oke, harus menjadi nahkoda gitu ya. Saya mengalah dalam hal itu. Oke, harus menjadi nahkoda yang memang sudah tahu gitu, meng-guide seperti Sudah itu. pernah. Sudah pernah. Tadi yang Dan Prof sebut. kembali untuk membawa dengan aman nanti terus berputar itu. Sudah ada yang jadi senior, dia membawa yang junior yang belum pernah sampai ke puncak. Setelah sampai ke puncak, turun lagi ngajak yang lainnya. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau dokter kan memang dari medisnya nih, Prof. Terus kemudian kalau pasien memang yang menjalani treatment seperti itu. Nah, kalau dari pasien navigatornya sendiri, skill apa sih dok yang mostly harus dimiliki? Empati. Oke. Itu penting sekali. Ikut meraba rasakan apa yang menjadi perasaan orang yang dipandu. Tidak menggurui, tapi juga bisa mempunyai satu ketetapan bahwa I am in charge. Sehingga yang dipandu akan merasa aman juga bahwa yang memandu itu bisa mengarahkan, bisa juga menunjukkan arah gitu. Bukan dua-duanya bingung gitu. Itu pentingnya. Satu jalan kemana, satu itu jalan pentingnya kemana dengan tanda ya? kutip senior tadi. Senioritas dalam hal positif gitu ya, Prof. Dalam ya, hal untuk pengalaman. pemandu. Belum tentu umur. Oke. Dalam hal pengalaman. Belum tentu umur, tapi pengalaman ya, Prof ya. Bu Popi masih muda itu. 17 tahun ya, Bu ya? Ya, semangatnya mesti 17 tahun, Prof. Jalan 19 ya. Oke. Oke, Prof. Dan Bu Popi, sebelum kita lanjut, kita sudah ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Saya Adi di Depok. Pak Adi. Adi. Pak Adi ya. Pak Adi Iya. di Depok. Silakan Pak Adi. Ya gini, kemarin itu adik saya dia baru mengalami atau didiagnosa sebagai memiliki kanker payudara. Dia tuh shock banget. Saya coba untuk menghibur, mendampingi proses dan lain sebagainya. Tapi kadang dia nggak mau untuk melanjutkan tahap penyembuhan itu, dia kayak pasrah gitu kan. Dan selalu bilang, ya kakak apa yang kakak tahu soal begini, kan saya yang ngalami. Nah itu gimana? Meyakinkan agar adik saya tetap mau mengikuti proses penyembuhannya ini. Oke, sudah jelas Prof. Aru dan Bu Popi mungkin Ya. mungkin terkait semangat gitu ya. Kita coba jawab ya Pak Adi di Depok, dan salam untuk adiknya semoga cepat sembuh dan semangat gitu ya. Terima kasih Pak Adi. Kita ke Prof. Aru dulu mungkin ya. Apa nih semangat? Kayaknya dia Ya, jadi nggak mau pengobatan gitu Prof Di ini. sini sekarang pentingnya peran komunitas penyintas. Nah itu. Para penyintas yang bersatu menjadi sebuah kelompok itu ada macam-macam di Indonesia ya. Itulah yang amat sangat penting. Tadi yang penanya Pak Adi, hubungi saja komunitas itu. Mungkin nanti Ibu Popi bisa memberikan ini. Lalu nanti ada yang datang. Kalau yang datang dokter bilang kamu berobat ya, beda dengan beda yang ya. datang adalah ini loh saya udah dioperasi dan saya sekarang bagus. Amat sangat beda. Tidak hanya medisnya tapi juga psikisnya ya. Kita coba tanyakan ke Bu Popi. Bu Popi gimana nih pengalaman sebagai passion navigator, mungkin bisa diceritakan sebagai pengalaman untuk Pak Adi yang di Depok tadi, untuk adiknya untuk tetap semangat gitu untuk menjalani pengobatan gitu, bukan malah drop gitu. Ya justru di situ letak peran passion navigator. Jadi dia pertama-tama harus
bisa membangun motivasi, mengembalikan kepercayaan dirinya, dan juga menuntun sehingga dia mempunyai rasa trust kepada kita, jadi mau dia menjalankan pengobatan-pengobatan yang semestinya. Oke, berarti peran atau skill apa sih, kalau tadi kan Prof. Aru menyebut empati ya, harus ada empati itu. Apa sih yang paling besar yang menurut Bu Poppy rasakan sebagai seorang patient navigator? Kalau tadi kan dari kacamata dokter onkologi gitu, kalau dari seorang patient navigator dan penyintas juga gitu seperti apa Bu Poppy? Betul apa yang dikatakan beliau, karena empati yang terus-menerus sehingga menimbulkan pemahaman yang tulus dari seorang pasien navigator terhadap pasien, itu akan menimbulkan rasa nyaman toh. And then kemudian dia akan bisa mengikuti arahan-arahan yang tepat sesuai dengan peran pasien navigator. Oh, oke, sesuai dengan arahan jadi si pasien. Empati itu, poinnya empati. Poinnya empati. Ya, Nah, betul. kalau empati kita tanyakan lagi ke Prof. Aru, apakah ada pelatihan-pelatihan khusus untuk si patient navigator, dan empati itu juga harus dibentuk sendiri atau harus melalui serangkaian pelatihan, atau memang sudah terbentuk karena tadi I've been there-nya gitu, Prof? Kalau kita bicara untuk Indonesia masih amat sangat kurang. Masih amat. Bahkan di fakultas-fakultas kedokteran itu empati itu baru mulai diajarkan belum sampai 10 tahun Oh, terakhir. ini justru sekarang diajarkan juga empati ya, Dok? Iya, karena seorang dokter tidak mengobati penyakit. Seorang dokter mengobati manusia yang sakit. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan. Dan ini yang sekarang sudah mulai kita sadari menjadi amat sangat penting. Rasa empati, saya tahu apa yang Anda rasakan. Ya. Ditambah lagi dengan saya tahu apa yang Anda rasakan dan saya telah mengalami dan saya telah menang. Ayo kita sama-sama. Itu yang mungkin nggak ada training khusus ya Ada. Iya. di pemerintah maksudnya. Tapi komunitas-komunitas penyintas itulah yang menjadi Mengadakan tempat digodoknya para navigator itu. Dan itu di luar negeri sudah ada seperti yang Ibu Arianti katakan tadi, udah ada training-training khusus. Tapi pada umumnya memang itu yang bekerja sama dengan pemerintah, NGO atau LSM ataupun kelompok-kelompok itu yang cuman kita memang sebetulnya lebih perlu juga dukungan pemerintah, menerbitkan buku-buku dan sebagainya ya. Tapi memang datang dari sendiri, dari hati sendiri dan dari kemauan dan niat sendiri. Berarti memang Tapi peran harus dari ada semua pihak saling mengajar. saling mengajar dan saling berbagi pengalaman untuk mendukung si pasien ini sendiri seperti itu ya. Jadi tidak hanya dari medis tapi juga dari psikis dan terutama untuk empati gitu ya, Prof ya dan Bu Poppy. Oke, Prof Aru dan Bu Poppy, nanti kita akan lanjut lagi bagaimana kita lebih memahami tentang peran patient navigator. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali peran patient navigator. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Profesor Dr. Aru Wicaksono Sudoyo dan Ibu Poppy Purnomo. Kita ke Bu Poppy terlebih dahulu, Bu. Kalau ingin menjadi seorang patient navigator nih, apakah untuk masyarakat umum terutama nih untuk non pasien gitu, itu harus mendaftar dulu, prosesnya seperti apa, apakah bisa atau tidak? Karena tadi Bu Poppy kan menyebutkan mostly mereka adalah dulunya pasien gitu kan, seperti itu. Nah, kalaupun akhirnya bisa, apa yang harus dilakukan setelahnya? Apakah ada pelatihan atau training khusus atau seperti apa? Dan kalau yang dulunya pasien juga ada pelatihan juga sama atau seperti apa sih? Sama, ya. Tentu saja ada harus mendaftar karena mereka akan dibekali dengan pelatihan-pelatihan khusus. Jadi bukan saja tentang pengetahuan tentang kanker, tapi juga psikososial, juga bagaimana cara memotivasi, cara membangun semangat. Artinya banyak hal yang spesifik
yang akan dilatih di pelatihan tersebut. Oke, berarti ada banyak hal yang harus dilatih dalam pelatihan tersebut untuk meningkatkan efektivitasnya gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke Prof. Aru, berarti apa saja nih kalau dari baru kan Bu Popi menyebutkan ada beberapa pelatihan gitu ya. Kalau dari dilihat kacamata medisnya, sebenarnya apa yang harus ditingkatkan untuk efektivitas komunikasi antara tadi kita sebut teamwork antara dokter, kemudian si patient navigator dan juga si pasien ini sendiri, apa sih Prof yang harus ditingkatkan seperti itu? Ya sebetulnya dokter-dokter onkologi, dokter-dokter yang mengobati pasien sebaiknya tidak hanya duduk di belakang mejanya dan di ruang prakteknya atau di rumah sakit, tapi juga harus connect dengan masyarakat penyintas, dan itu amat sangat penting. Saya amat diperkaya pengalaman saya dengan interaksi dan mendengar pengalaman para penyintas. Hal-hal yang tidak kami dapatkan di sekolah kedokteran. Dan itu penting sekali karena pada akhirnya sekali lagi tim itu harus berjalan bersama-sama dan tidak saling tidak jalannya sendiri-sendiri itu. Sekali lagi untuk mencapai sebuah destination atau sampai di sebuah tempat tertentu ya kalau berjalan bersama-sama ya seperti ada peribahasanya kan, kalau ingin jalan cepat jalanlah sendirian. Tapi kalau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Dan ini merupakan moto yang ternyata amat sangat penting. Karena konsep perjalanan itu adalah yang memang dialami oleh seorang penyintas yang kemudian dikawal oleh dokternya. Sebuah journey, sebuah perjalanan yang berliku-liku naik turun dan ya itu tadi, dan memerlukan saling tolong-menolong tadi. Jadi seorang dokter harus juga outreach, juga harus juga berhubungan dengan komunitas dari penyintas yang ada di sekitarnya. Oke, Prof. Tadi kalau berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Popi di awal gitu ya, Prof. Ya ini sudah ada teamwork nih antara dokter onkologi gitu ya, terus patient navigator dan juga si pasien itu sendiri. Nah, kalau di awal-awal mungkin salah satu hal yang kita omongin adalah ketika pertama didiagnosis itu kan pasti mostly mereka drop dan akhirnya kayak Bu Popi tadi nyari-nyari informasi gitu, banyak yang akhirnya mau nyari, ada yang tidak mau nyari gitu karena banyak hal yang mungkin kalau kita googling ya Prof itu banyak sekali penyembuhan cara-cara penyembuhan kanker gitu kan, dan akhirnya banyak yang akhirnya malah justru malah ngedrop karena kalau udah divonis kanker ya udah deh pokoknya tinggal nunggu waktu katanya gitu kan. Nah, bagaimana sih menyikapi hal-hal tersebut untuk kita bisa memfilter informasi-informasi dan peran si patient navigator untuk kemudian memberikan pengarahan bahwasanya yang apa yang kita baca di googling dari Mbah Google itu nggak selamanya benar gitu. Kita harus tetap referensinya ke dokter gitu. Gimana nih, Prof? Ya, dikatakan bahwa 70% informasi kesehatan dari Google itu tidak benar. Tidak benar, 70%? 70%. Dari mulai cara-cara pengobatan. Jadi kita tuh artinya para dokter maupun kelompok penyintas harus melihat dari mana sumbernya itu. Sumber Google itu. Karena siapapun sekarang bisa berbicara di medsos. Kita lihat apa yang terjadi sekarang ini kan, bahwa kita mesti hati-hati sekali dengan yang namanya hoax, mitos, hal-hal yang kadang-kadang itu membutuhkan penjelasan yang panjang. Jadi sekali lagi penting sekali bahwa kita tuh punya referensi, tidak salah membuka Google, tapi lihat dulu sumbernya, source-nya. Kadang-kadang hanya orang tertentu, kadang-kadang semacam testimoni bahwa ada yang bisa disembuhkan kankernya karena dengan asap rokok misalnya. Nah itu sesuatu yang perlu pemilahan, perlu kita filter sendiri. Nah, komunitas penyintas itu juga bisa membantu dengan menjadi penyaringnya itu, kemudian memberikan informasi. Karena kadang-kadang dokter nggak ada waktu untuk penjelasan seperti itu, dan menurut saya harusnya memberikan waktu walaupun tidak bisa banyak ya, tapi itu penting sekali. Filter itu penting sekali.
Memfilter itu penting sekali ya, apalagi kalau bacanya nggak benar malah bisa jadi drop gitu ya. Nah kalau ngomongin tentang drop, semangat yang drop, ini pasti juga dialami oleh pasien-pasien yang baru didiagnosis. Nah Ibu Poppy kan sekarang menjadi seorang patient navigator, pasti akan menemui orang-orang yang masih dalam keadaan drop setelah didiagnosis. Nah gimana sih cara approach-nya atau pendekatannya ketika Ibu harus bertemu dengan pasien kanker, terutama kanker payudara gitu ya, yang akhirnya mereka baru didiagnosis terus drop. Nah ini kan sifat manusia beda-beda karakternya, mungkin ada yang terbuka untuk kemudian menerima patient navigator, ada yang tertutup mungkin karena denial tadi seperti Ibu Poppy gitu. Gimana caranya supaya pertama kali bisa berkomunikasi, menjalin kedekatan, kan tadi disebutkan empati di situ. Itu berarti harus ada bonding antara si patient navigator dengan si pasien. Gimana sih Bu Poppy? Iya. Biasanya saya menggunakan bahasa yang sifatnya universal, yaitu bahasa kasih. Dengan cara bagaimana mendengarkan dengan penuh empati, memahami dengan tulus. Kemudian saya dampingi dan saya lakukan interpersonal yang lebih close, sehingga memudahkan saya sebagai pasien navigator untuk menavigasi, memotivasi, dan memberikan informasi-informasi yang tepat. Demikian. Oke, berarti apakah kemudian patient navigator yang backgroundnya dulunya pasien ini memiliki keuntungan yang lebih terkait dengan pengalaman dan apa yang harus dilakukan? Karena mungkin tadi menyambung lagi, tadi sering kita sebut I've been there-nya gitu ya Bu Poppy, gimana nih? Ya tentu saja ada keuntungannya, karena pasien umumnya lebih dapat menerima apapun ya, apapun itu, maksudnya navigasi tadi dari seorang penyintas yang sudah melalui proses, yang mengalami penyakit yang sama, melalui proses-proses yang ini dan itu, yang itu dialami sendiri gitu loh. Jadi lebih lebih afdol lah istilahnya seperti itu. Ya. Sehingga mereka lebih mudah untuk menerima kami sebagai pasien navigator. Oke, mudah menerima sebagai pasien navigator karena memang justru kehadiran seorang pasien navigator itu amat penting gitu ya. Karena bindernya tadi seperti itu. Tapi kalau kita ke Prof Arul lagi, Prof, ada nggak sih kemudian kasus yang dimana si pasien ini sendiri dan keluarga ini kayak menolak untuk melakukan perawatan atau pengobatan karena satu dan lain hal mungkin gitu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya ketika ada case seperti ini? Ini memang masalah yang kita hadapi di masyarakat, dan tidak hanya masyarakat Indonesia ya, dan tidak hanya masyarakat Asia. Bukan hanya denial atau menyangkal bahwa ini penyakit, tapi bahwa menganggap bahwa pengobatan itu akan mempercepat kematian. Ada yang menganggap gitu. Sehingga kadang-kadang resistensi atau perlawanan dari segi emosional itu datangnya kadang-kadang bukan dari pasiennya, kadang-kadang keluarganya. Sudah, kami bawa pulang saja, kami akan ke alternatif atau ke dukun mana, atau karena katanya kemoterapi itu sakit dan sebagainya. Jadi sekali lagi informasi-informasi yang merupakan mitos atau misinformasi itulah tugas awalnya dari dokter pada waktu bertemu, tapi kemudian seyogianya cepat-cepat diintervensi oleh seorang yang berpengalaman, yaitu penyintas, yang terus nanti mengatakan, tidak, lihat saya berobat seperti yang benar begini. Ujung-ujungnya adalah adanya contoh bahwa kita bisa memenangkan perjuangan ini dengan cara yang benar gitu. Oke, seperti Ibu Poppy gitu ya, Prof ya. Oke, supaya peran daripada dokter dan juga patient navigator ini untuk mengoreksi misleading information yang mungkin saja diterima gitu ya, Prof ya. Oke, Prof dan Bu Poppy, nanti kita akan bahas lagi tema kita hari ini, bagaimana kemudian peran penting dari si patient navigator. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama dengan Prof
Profesor Dr. Arwi Saksono Sudoyo dan Ibu Poppy Purnomo. Dengan tema kita hari ini, kenali peran Passion Navigator. Kita ke Prof. Aru terlebih dahulu. Prof, apa tips singkat gitu ya untuk menjadi seorang Passion Navigator? Sebetulnya seorang navigator itu sebetulnya seorang penyintas yang sudah mempunyai equipment atau peralatan yang cukup lengkap dengan pengalamannya. Jadi hanya tinggal menggunakan pengalamannya itu dan ditularkan optimisme dan semangat juang ke pasiennya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya, daya juangnya seperti itu ya. Karena bisa sembuh juga karena ada pikiran juga gitu ya Prof ya. Oke, terakhir kita ke Bu Poppy yang punya pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya. Menjadi pasien kanker payudara yang tangguh dan akhirnya sekarang menjadi Passion Navigator. Apa yang disampaikan untuk teman-teman kita pasien kanker payudara yang ada di luar sana untuk tetap menjadi pasien yang tangguh dan nantinya bisa sembuh seperti itu? Menurut pengalaman saya baru 2 tahun jadi survivor. Saya selalu berusaha untuk ikhlas, belajar ikhlas dan selalu bersyukur. Kemudian selalu mendapat dukungan dari keluarga. Dan kemudian saya harus selalu meningkatkan kualitas diri, pun juga kualitas hidup, artinya pola makan yang sehat, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, dan selalu lakukan hal yang bermanfaat untuk orang banyak sehingga kita merasa diri berguna. Itu yang membangun semangat kita ya, jadi memotivasi diri kita untuk terus lakukan sesuatu gitu. Dan jangan lupa kontrol rutin berkala pasca terapi itu penting, dan jangan lupa bahagia. Dan ke semua aspek yang saya sebutkan tadi, apabila dipadu dalam satu kesatuan harmoni, akan mengacu pada satu kata kunci, yaitu semangat. Begitu. Oke, semangat seperti itu ya, supaya kita juga bisa menularkan juga ke orang lain. Karena memang kalau berbicara tentang pikiran itu sangat efeknya besar sekali ya Prof ya, untuk kemudian semangat itu bahan bakarnya semangat ya Prof. Nah seperti itu, harus bahan bakarnya semangat, harapan dan doa untuk terus maju dan percaya pasti sembuh dan Tuhan sudah menyiapkan skenario terbaik dalam kehidupan kita seperti itu ya. Baik, terima kasih Prof. Aru, Bu Poppy hari ini sudah bergabung bersama kami di Bincang Sehati. Semoga di bulan Oktober ini kesadaran akan kanker payudara lebih meningkat. Kemudian teman-teman kita yang pasien segera cepat sembuh dan Passion Navigator selalu setia menemani para teman-teman kita yang menjadi pasien gitu ya. Sekali lagi terima kasih Prof. Aru, terima kasih Bu Poppy, sehat-sehat terus dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu ya. Oke, terima kasih Prof. Aru, terima kasih Bu Poppy. Nah itu tadi pemirsa perbincangan kita hari ini, bahwasanya memang peran dari Passion Navigator ini sangat penting untuk penyembuhan pasien kanker payudara. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati.tv. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.